Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 28. Orang-orang seperti Mo Kiam Xiao Ong, Go Bi Tai Hou dan terutama Be Cui Im adalah orang-orang yang telah menjadi hamba nafsu dan tidaklah amat mengherankan kalau mereka itu mabuk oleh kebencian sehingga mereka berunding, mengatur rencana dan siasat untuk menghancurkan hidup orang yang mereka benci, yaitu Chia Keng Hong. Mereka itu tentu akan melangsungkan pernikahan. Aku akan menyelidikinya dan perayaan pernikahan mereka merupakan kesempatan baik bagi kita. Kita serbu mereka, kita kacaukan perayaan itu dan kalau dapat kita bunuh Chia Keng Hong, Si Biao Eng, dan kawan-kawan mereka, dalam hal ini aku mengharapkan bantuan Mo Kiam Xiao Ong untuk mengerahkan pasukan yang kuat dan banyak. Cui Im berkata, Saya siap membantu, Xian Li, harap jangan khawatir. Mo Kiam Xiao Ong cepat berkata. Choa Taijin mengerutkan alisnya dan berkata, Maaf, Xian Li. Saya percaya penuh bahwa Chia Keng Hong itu tentulah bukan manusia baik maka Xian Li memusuhinya dan di dalam hati saya memihak Xian Li sepenuhnya dan andai kata saya memiliki kepandaian, tentu saya akan ikut pergi membantu untuk membasmi Chia Keng Hong dan kawan-kawannya yang telah merugikan dan melukai Xian Li dan juga yang dimusuhi oleh Lo Cianpui. Tai Hou, sebut aku Tai Hou, aku adalah ratu di Gobi, tahu? Tiba-tiba Gobi Tai Hou berkata. Choa Taijin terkejut dan cepat berkata. Maaf, Tai Hou, maaf. Lanjutkan kata-katamu, Taijin. Apa yang hendak kau usulkan? Xian Li tentu maklum kedudukan saya sebagai kepala daerah, maka saya dan para pasukan penjaga kota ini adalah orang-orang dari pemerintah. Maka, kalau pasukan saya dipergunakan untuk urusan pribadi, hal itu tentu amat tidak baik bagi saya, karena tentu akan ada teguran dari pemerintah pusat. Cui Im mengerutkan alisnya dan memandang Mo Kiam Xiao Ong. Orang ini cepat berkata. Apa yang dikatakan oleh mertua saya memang benar, Xian Li. Akan tetapi harap Xian Li tidak usah khawatir. Saya tidak begitu bodoh untuk menggunakan pasukan penjaga kota Sun Kebun karena pasukan penjaga itu biarpun banyak, tidaklah boleh diandalkan. Saya akan mengerahkan semua anak buah kaum Liok Lim dan Kang Ou di daerah lembah Fen Ho dan percayalah, saya akan dapat mengumpulkan pasukan yang sudah jauh lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya daripada pasukan penjaga kota. Wajah Cui Im berseri lagi mendengar ini. Ia mengangguk-angguk dan berkata dengan senyum manis. Bantuan Taijin dan Xiao Ong yang amat berharga tentu tidak akan kulupakan. Ai, Nio Chu, setelah kita menjadi orang sendiri, mengapa masih sungkan? Katakanlah, apa yang dapat aku lakukan untuk membantumu? Aku siap membantu dengan taruhan nyawa. Tiba-tiba Choa Kun berkata. Pemuda ini sekarang tidak lagi menyebut Xian Li, melainkan menyebut Nio Chu kepada kekasihnya itu. Cui Im dengan kepandaiannya yang tinggi dapat membuat kedua pipinya kemerahan seperti wanita biasa kalau merasa malu dan jengah, kemudian ia mengerling ke arah kekasihnya itu sambil berkata. Terima kasih, Kong Chu. Memang aku amat membutuhkan bantuanmu, akan tetapi kelak kalau usahaku yang pertama ini tidak berhasil. Engkau bersiap-siap sajalah, dan dalam penyerbuan yang kita rencanakan ini, harap kau tidak ikut. Ah, mana bisa? Mana bisa aku berpisah darimu? Aku akan ikut, Nio Chu. Biarpun berada di depan banyak orang, bahkan di depan ayahnya sendiri, namun pemuda yang sudah tergila-gila ini tidak malu-malu lagi menyatakan perasaannya yang tidak mau berpisah dari wanita yang membuatnya mabuk itu. Memang aku amat membutuhkan bantuanmu, akan tetapi kelak kalau usahaku yang pertama ini tidak berhasil. Engkau bersiap-siap sajalah, dan dalam penyerbuan yang kita rencanakan ini, harap kau tidak ikut. Cui Im tersenyum dan mengangguk. Baiklah, akan tetapi engkau tidak boleh ikut menyertai penyerbuan. Kalau engkau terluka atau tewas, aku yang kehilangan. Keng Hong adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian hebat, aku sendiri tidak kuat menandinginya. Hihihihi, jangan takut muridku. Aku pernah membuat dia dan bekas muridku Si Biao Eng, dibantu dua orang temannya, jungkir balik dan kalau tidak muncul istri Sin Jiu Kiam Ong, mereka sudah mati di tanganku, kata Gobi Tai Hou. Diam-diam Cui Im terkejut. Dia mengenal siapa kedua orang teman itu, tentulah Yap Song Chan murid ketua Xiao Limpai yang lihai dan Gu Yanchu.
Kedua orang muda itu lihai bukan main, ditambah lagi dengan si Biao Eng yang kini memiliki ilmu kepandaian hebat di samping Kang Hong. Benarkah nenek ini dapat mempermainkan mereka? Diam-diam ia pun girang karena orang seperti nenek ini tentu tidak perlu membohong dan menyombongkan diri. Dan aku dapat mencari bantuan orang-orang pandai di lembah Venho, kata pula Mo Kiam Xiaoong yang sudah bertekad bulat, mempergunakan kesempatan baik itu, selagi dia dibantu dua orang sakti seperti Gobi Taihou dan Ang Kiam Butek, untuk membalas kematian ketiga orang gurunya di tangan Chia Keng Hong. Sampai jauh malam mereka melakukan perundingan dan mengatur siasat, perundingan yang diseling dengan makan minum yang serba mahal dan mewah. Mo Kiam Xiaoong, atas petunjuk Cui Im, pada hari itu juga mengirim kaki tangannya untuk melakukan penyelidikan ke Xiao Limpai dan ke tempat tinggal Tung Sun Nio atau istri Sinjiu Kiam Ong, yaitu di lereng pegunungan Chinlingshan sebelah timur. Mereka mengadakan persiapan dan tinggal menanti berita dari para penyelidik yang melakukan perjalanan cepat dengan berkuda. Sambil menanti, Cui Im tidak membuang waktu dengan sia-sia, melainkan dia mempererat hubungan cintanya dengan Cho Akun sehingga semua penduduk kota itu kini tahu bahwa wanita cantik yang sakti seperti Dewi itu adalah kekasih atau selir baru putra kepala daerah, bahkan didesas-desuskan menjadi calon istri Cho Akongcu. Di lereng pegunungan Chinlingshan yang sunyi, tempat pertapaan nenek Tung Sun Nio, kini menjadi amat ramai dan meriah karena akan dirayakan pernikahan dua pasang pengantin. Dua pasang orang muda yang saling mencinta yang sudah bersama-sama mengalami suka duka penuh bahaya. Perayaan pernikahan dua pasang mempelai diadakan di tempat itu, memenuhi permintaan nenek Tung Sun Nio. Dan memang nenek itu berhak menentukan tempat perayaan, karena orang-orang muda yang menjadi pengantin, sebagian besar adalah keluarganya. Chia Keng Hong yang akan menikah dengan si Biao Eng, adalah muridnya, juga murid utama mendiang suaminya, Sinjiu Kiam Ong. Si Biao Eng adalah putri mendiang suaminya yang dilahirkan oleh Lam Hai Sini, jadi adalah anak tirinya sendiri. Adapun Gu Yanchu yang akan menikah dengan Yap Song Chan, adalah muridnya yang disayang seperti anak sendiri. Hanya Yap Chong San seorang yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan nenek ini. Akan tetapi Yap Chong San adalah murid ketua Xiao Limpai yaitu Tiong Pek Ho Siang dan ketua Xiao Limpai ini dahulu adalah kekasih Tung Sun Nio. Karena itu, bukan sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Maka, pernikahan dua pasang mempelai itu benar-benar merupakan peristiwa yang besar dan menggembirakan bagi Tung Sun Nio. Sudah puluhan tahun lamanya Tung Sun Nio mengasingkan diri sehingga dia tidak dikenal orang di dunia Kang Ou. Adapun Chia Keng Hong sendiri, biarpun akhirnya dapat membersihkan nama gurunya dan telah menyadarkan para tokoh Kang Ou, akan niatnya mengakhiri permusuhan yang ditimbulkan mendiang gurunya, hampir semua tokoh Kang Ou masih merasa segan untuk mendekati pemuda itu. Karena inilah maka perayaan itu hanya dihadiri oleh beberapa orang tokoh Kang Ou yang memiliki hubungan baik dengan Chia Keng Hong dan Yap Chong San. Adapun Gu Yanchu yang sejak kecil ikut gurunya tidak mempunyai kenalan pula, sedangkan si Biao Eng sebagai putri Lam Hai Sini, tentu saja hanya dikenal oleh para tokoh golongan hitam yang sekarang bahkan menjadi musuh-musuhnya karena wanita cantik jelita yang lihai ini telah mengubah cara hidupnya semenjak dia bertemu dan jatuh cinta kepada Chia Keng Hong. Di antara para tokoh Kang Ou yang hadir tampak 2 orang wakil dari Hua San Pai, 5 orang wakil Kunlun Pai yang diutus sendiri oleh ketua Kunlun Pai yaitu Kiang Tojin yang menjadi sahabat baik Chia Keng Hong. Pou Qian yang menjadi ketua Tiat Chiang Pang bersama 2 orang pembantunya, dan belasan orang tokoh Kang Ou lain yang merasa kagum kepada Chia Keng Hong. Biarpun tidak banyak tokoh Kang Ou yang hadir, namun suasana pesta meriah karena dipenuhi oleh penduduk dusun-dusun di kaki pegunungan Chinlingshan yang banyak mengenal Gu Yanchu. Yap Chong San sebagai pengantin pria dari Xiao Limpai, diantar oleh 5 orang Hueshio tokoh Xiao Limpai, di pihak pengantin pria di kuil Xiao Limsi sudah diadakan upacara tersendiri sebelum Yap Chong San berangkat. Semua tamu sudah berkumpul, meja sembahyang sudah diatur dan 2 pasang mempelai sudah diarak keluar untuk melakukan upacara sembahyang pengantin. Mengagumkan dan menyenangkan sekali kalau melihat 2 pasang pengantin ini karena memang merupakan pasangan yang amat setimpal. Si Biao Eng berwajah cantik manis dan agung, seperti putri istana, bayangan dingin yang dahulu kini telah berubah penuh kehangatan dan gairah. Gu Yanchu berwajah cantik jelita seperti bidadari, cerah dan memandang wajah Dara ini seperti memandang matahari pagi. Adapun 2 orang pengantin prianya juga tampan dan gagah. Chia Keng Hong berwajah tampan dengan sinar mata tajam seperti berkilat,
sikap tenang dan biarpun usianya baru 24 tahun, namun wajahnya sudah membayangkan kematangan batin, sinar matanya penuh pengertian dan sikapnya seperti sebuah telaga yang amat dalam. Yap Chongsan juga tampan sekali, gerak-geriknya halus sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang ahli sastra. Karena di samping ilmu silatnya yang tinggi juga pemuda ini merupakan seorang sastrawan yang pandai. Dua pasang pengantin itu bersembahyang, dipimpin oleh seorang Huisyo Xiao Limpai yang masih terhitung suheng dari Yap Chongsan sendiri. Memang sebagai seorang Huisyo, tentu saja suhengnya itu ahli dalam urusan upacara sembahyang maka dialah yang ditunjuk untuk memimpin upacara sembahyang pengantin. Tung Sun Yo menyaksikan dengan air mata membasahi pipinya saking terharu. Terkenanglah nenek ini akan masa dahulu, sebagai istri Sin Jiu Kiam Ong Si Chun Hong. Menyesallah hatinya kalau mengenang masa mudanya, di mana ia mengalami penderitaan dalam rumah tangganya. Teringat ia betapa ketika ia menikah dengan si Chun Hong, mereka berdua pun bersembahyang seperti yang dilakukan dua pasang mempelai ini, akan tetapi kenyataannya kemudian amat menyakitkan hati. Dia sudah menjatuhkan cinta hatinya kepada Ouyang Tiong, akan tetapi orang tuanya dia diharuskan menikah dengan si Chun Hong. Karena si Chun Hong adalah seorang yang tampan dan gagah perkasa, ia masih mengharapkan dapat hidup bahagia di samping suaminya itu. Akan tetapi, ternyata si Chun Hong yang sudah terkenal sebagai seorang laki-laki yang gila wanita itu, tidak berubah dan bermain cinta dengan wanita mana saja yang mau melayaninya. Bahkan pelayannya sendiri, Oh Hian Wei, pelayan yang setia, dilayani pula oleh suaminya itu dan mereka melakukan hubungan gelap ketika gadis pelayan itu ikut bersamanya untuk melayaninya. Padahal, dia baru saja menikah belum sebulan lamanya, masih dalam suasana pengantin baru. Dia menangkap basah suaminya dan Oh Hian Wei dan mengerti bahwa hubungan mereka itu telah dilakukan semenjak dia dan pelayannya tinggal di rumah suaminya, bahkan mungkin di malam pengantin setelah dia tidur, suaminya itu mendatangi Oh Hian Wei yang tergila-gila kepadanya. Sekali menikah, suaminya mendapatkan dua orang wanita. Semenjak itu, hambarlah perkawinannya sehingga menciptakan serangkaian kejadian yang merupakan malapetaka. Nenek Tung Sun Yo menghela napas dan diam-diam ia berdoa untuk kebahagiaan dua pasang pengantin itu. Pernikahannya yang gagal, batinnya yang lelah sehingga sebagai istri si Chun Hong dia berlaku serong, bermain cinta dengan bekas kekasihnya, Ouyang Tiong ketika orang ini mengunjunginya, telah mengakibatkan kehancuran hidupnya. Dia menderita puluhan tahun lamanya, menderita batin. Juga Ouyang Tiong menderita batin sehingga pemuda itu lari kepada agama sehingga dia memperoleh kemajuan dan kedudukan tinggi, akhirnya menjadi ketua Xiao Lipai. Biarpun biang keladinya adalah suaminya sendiri yang masih mengobral cinta, namun dia sendiri pun bersalah. Pernikahan yang hanya berlandaskan cinta bergelimang nafsu berahi, akan gagal. Yang menjadi pengikat erat, yang mengekalkan pernikahan bukan hanya berahi semata, sungguh pun hal ini merupakan syarat penting sekali. Tanpa kemesraan hubungan badani antara suami istri, pernikahan pun akan gagal. Baru sekarang ia menyadarinya betapa agung cinta kasih antara suami istri yang hanya akan dapat menjadi kekal sampai kematian memisahkan mereka kalau kedua pihak bersama-sama memupuknya dengan kebijaksanaan, dengan kesetiaan dan dengan kesadaran akan kewajiban masing-masing, sebagai istri dan sebagai suami, kemudian sebagai ibu dan sebagai ayah anak-anak mereka. Tung Sun Yo tenggelam dalam lamunannya dan baru sadar setelah upacara sembahyang selesai dan kedua mempelai itu berlutut memberi hormat di depan kakinya. Tung Sun Yo membalas penghormatan mereka, kemudian dengan terharu ia menggunakan jari-jari tangannya menjamah dan mengelus kepala empat orang muda, bibirnya berbisik hampir tidak kedengaran. Semoga Tuhan memberkahi kalian dengan kehidupan yang rukun dan bahagia. Ia mengusap air matanya dan dua pasang pengantin itu sudah bangun berdiri dan memberi hormat kepada para tamu yang sudah bangun dari tempat duduk dan membalas penghormatan mereka. Hahaha. Hanya 3 kali dalam hidup manusia disambut orang-orang lain. Lahir, menikah dan mati. Kalian berempat sudah menjalani yang 2, tinggal terakhir. Bersiaplah kalian berempat untuk mati, hihihihihik. Semua orang terkejut dan menengok keluar di mana tahu-tahu telah berdiri seorang nenek yang bukan lain adalah Go Bi Tai Ho, bersama Cui Im dan Mo Kiam Xiaoong. Tung Sun Yo yang juga terkejut kini mengerutkan alisnya dan membentak. Hian Wei manusia rendah budi. Engkau mau apa?
Biasanya, bekas pelayan ini amat takut kepadanya, bahkan dalam pertemuan terakhir di puncak Tai Hang San, kedatangannya membuat nenek iblis itu lari ketakutan. Akan tetapi sekali ini, Go Bi Tai Hou sama sekali tidak kelihatan takut, bahkan tertawa mengejek. Tung Sun Nio, engkau bukan majikanku lagi, dan mestinya sudah dulu-dulu kau kubunuh. Hihihihi, engkau mengusirku untuk menjauhkan aku dari suamimu, siapa tahu, kiranya engkau sendiri malah berhubungan gelap dengan Ouyang Tiong Dan. Tutup mulutmu, iblis tua. Kang Hong membentak marah sekali sehingga suaranya menggeledek, mengejutkan semua orang. Wah, Kang Hong, engkau bersikap seolah-olah engkau seorang yang bersih dan suci. Hehehe, siapa yang tidak mengenal Chia Kang Hong? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sinjiu Kiamong seorang yang gila perempuan, muridnya tidak kalah hebat. Kang Hong, sudah berapa banyak perempuan yang mabuk dalam pelukanmu dan rayuanmu? Hihihihi. Masih teringat aku betapa pandai engkau merayu. Bei Cui Im perempuan hina. Biao Eng kini sudah melepas kerudung pengantin dari mukanya. Mukanya pucat dan sepasang matanya mengeluarkan sinar kilat saking marahnya. Hihihihi, sumoiku yang manis. Engkaulah yang hina dan bodoh, mau dijadikan istri seorang laki-laki cabul yang wataknya sama saja dengan mendiang Sinjiu Kiamong. Aku berani bertaruh bahwa dalam waktu beberapa hari saja dia akan melakukan penyelewengan dengan wanita yang mana saja asal cantik dan suka melayaninya. Dia tampan Biao Eng, tentu banyak wanita yang suka kepadanya. Go Bi Tai Hou. Kalau bukan Kang Hong yang melarang, engkau sudah mampus di tangan kami berempat ketika bertanding di puncak Tai Hang San. Mengapa engkau sekarang malah datang untuk mengacau? Mengapa kalian berdua yang telah diberi kesempatan hidup tidak mengubah kelakuan, tidak bertobat malah kini melanjutkan kesesatan kalian? Yap Chong San tak dapat menahan hatinya mendengar ucapan dua orang wanita itu yang amat menghina dan hendak membongkar rahasia mendiang guru dan ibu guru Kang Hong bahkan menghina Kang Hong secara keterlaluan. Go Bi Tai Hou hanya terkekeh, akan tetapi Cui Im memandang pemuda itu dengan mata mengejek. Ia pernah tergila-gila kepada pemuda Xiao Limpai yang tampan itu dan terang-terangan ditolak oleh Chong San sehingga kini timbul pula kebenciannya kepada pemuda itu. Yap Chong San, engkau berlagak bicara seperti orang bijaksana, padahal engkau pun tolol dan bodoh seperti Biao Eng. Siapa yang kau jadikan istri itu? Apakah engkau tidak mengenal siapa Guyan Chu ini? Memang dia cantik jelita, akan tetapi siapa tahu isi hatinya. Dia murid Tung Sun Nio, seorang istri yang serong. Dan lama dia merantau berdua saja dengan Kang Hong, mana dia mau melepaskan seekor domba berdaging lunak seperti Yan Chu? Hihihihi, aku berani bertaruh potong leher kalau di antara Yan Chu dan Kang Hong tidak ada hubungan cinta. Hahaha. Bei Cui Im, kau perempuan rendah dan keji. Yan Chu juga sudah merenggut kerudungnya dengan muka merah saking marahnya. Namun diam-diam ia merasa khawatir sekali karena tak dapat disangkal pula bahwa memang dahulu ia amat tertarik kepada Chia Kang Hong. Agaknya, kalau tidak ada Biao Eng dan Chong San, laki-laki pertama yang akan dicintanya lahir batin adalah Chia Kang Hong. Go Bi Tai Hou dan Cui Im. Tidak perlu banyak cakap lagi. Katakanlah, apa maksud kedatangan kalian ini? Kang Hong melangkah maju dan bertanya, sikapnya tenang namun sepasang matanya mengeluarkan sinar kilat yang membuat Cui Im di luar kesadarannya melangkah mundur setindak. Di dalam hatinya, dia amat gentar kalau harus menghadapi Kang Hong yang ia tahu memiliki ilmu kepandaian yang amat hebat. Mo Kiam Siawong yang sejak tadi hanya mendengarkan saja, kini berkata, Chia Kang Hong, perlukah pertanyaan itu kau ajukan? Mereka berdua ini telah kau musuhi dan tentu kedatangan mereka untuk membalas dendam, seperti juga aku. Engkau siapakah? Aku Mo Kiam Sia Uong datang untuk menuntut balas jasa atas kematian 3 orang suhuku, Tiante Samlomo. Bagus. Kalian bersekutu untuk mengacaukan upacara pernikahan. Benar-benar perbuatan hina dan curang, di dalam dunia kaum sesat sekalipun orang akan menghormati upacara pernikahan. Akan tetapi karena kalian sudah datang, kami pun sudah siap. Akan tetapi, ingatlah, Cui Im, sekali ini aku tidak mau mengampunkan engkau. Serat. Tampak sinar hijau berkelebat dan tahu-tahu tangan kanan Kang Hong telah memegang sebatang pedang kayu. Itulah Siang Ho Kiam, pedang terbuat dari kayu harum yang pernah menjadi perebutan seluruh tokoh dunia Kang Ou. Melihat pedang ini,
Kembali hati Cui Im menjadi gentar sekali dan ia melirik ke arah Gobi Taihou sambil berbisik. Harap Subo hadapi keparat ini, biar Tacu menghadapi yang lain. Hahihihi, Chia Keng Hong, kepandaianmu tidak seberapa hebat akan tetapi lagamu seperti jagoan. Kau akan bisa berbuat apa terhadap Gobi Taihou? Nenek ini melangkah maju menghadapi Keng Hong dengan kedua tangan kosong. Keng Hong maklum akan kelihayan nenek itu. Di puncak Tai Hang San dia dibantu oleh Biao Eng, Yan Chu dan Chong San, dan mereka berempat masih terdesak. Akan tetapi pada waktu itu, dia memang tidak menyerang atau melawan dengan sungguh-sungguh karena memang dia masih menghormati nenek yang pernah menjadi guru Biao Eng selama setahun lamanya itu dan tidak berniat untuk merobohkannya. Biarpun dia maklum bahwa dengan tangan kosong akan sukar baginya untuk mengalahkan nenek sakti ini, namun Keng Hong yang berjiwa pendekar besar merasa segan menghadapi lawan bertangan kosong dengan senjata di tangannya. Akan tetapi, ketika dia hendak menyimpan kembali pedangnya untuk melawan Gobi Taihou dengan tangan kosong pula, terdengar suara riuh rendah dan tampak kurang lebih 100 orang datang menyerbu, atas perintah Cui Im yang dikeluarkan melalui lengkingan panjang yang amat nyaring. Itulah pasukan bantuan Mokiam Xiaoong yang terdiri dari bajak sungai, dikepalai oleh tokoh-tokoh kaum sesat. Melihat serbuan ini, Keng Hong tidak menyimpan pedangnya kembali. Bahkan Biao Eng sudah melolos sabuk sutra putih, senjatanya yang amat lihai. Chong San sudah mencabut sepasang senjatanya, yaitu Im Yang Pit, pensil yang berwarna hitam putih sedangkan Gui Yan Chu pun sudah mencabut pedangnya. Para tamu yang memiliki ilmu kepandaian, sudah mencabut senjata masing-masing dan tanpa diminta mereka sudah menyambut datangnya para penyerbu yang ganas itu, sedangkan para tamu yang tidak memiliki kepandaian silat, sudah bubar dan berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi beberapa orang di antara tamu ini sudah roboh oleh senjata para bajak yang menyerbu dengan perintah untuk mengacau dan membunuh siapa saja tanpa pandang bulu. Kasihan para tamu yang terdiri dari para petani pegunungan Chinlingshan. Biarpun mereka berusaha menghindar, percuma saja mereka melawan keganasan para bajak sungai. Melihat ini, para tamu yang terdiri dari wakil-wakil partai dan tokoh-tokoh Kang Ou menjadi marah dan menyerbu para bajak. Terjadilah perang di tempat pesta pernikahan itu, perang kecil-kecilan yang hiruk-pikuk dan kacau balau. Dan apalagi ketika para bajak yang banyak jumlahnya itu mulai membakar rumah Tung Sun Nio. Tempat yang disediakan untuk pesta perayaan pernikahan terbuat daripada bahan yang mudah terbakar karena memang dibangun secara darurat sehingga sebentar saja tempat itu menjadi lautan api, memaksa mereka yang bertanding memindahkan arena pertandingan di luar, menjauhi api. Keng Hong yang biasanya tenang dan sabar, menjadi marah sekali. Dia meninggalkan Gobi Taihou, tubuhnya berkelebat ke arah para bajak lalu mengamuklah pendekar ini bagaikan seekor naga yang marah. Sinar hijau pedang Siang Bokia menjadi bergulung-gulung dan setiap orang anggota bajak yang terkena sambaran sinar ini roboh dan tewas seketika. Karena kemarahannya menyaksikan bajak-bajak membakar dan membunuh tamunya yang sama sekali tidak berdosa dan tidak memiliki kepandaian untuk membela diri, Keng Hong mengamuk dan meninggalkan Gobi Taihou, lupa bahwa nenek itu dan Cui Im lah yang sesungguhnya merupakan dua orang yang paling berbahaya. Nenek Tung Sun Nio sudah menyambar pedang dan menerjang Gobi Taihou, dibantu muridnya, Yan Chu yang juga memegang pedang. Namun Gobi Taihou menyambut pengeroyokan guru dan murid ini sambil tertawa-tawa, tubuhnya membuat gerakan-gerakan aneh, meliuk ke sana-sini, kedua tangannya bergerak cepat, kadang-kadang mencakar, mendorong dan menangkis pedang dengan tangan kosong. Menyaksikan kehebatan Gobi Taihou, Tung Sun Nio menjadi terkejut bukan main. Dahulu di waktu mudanya, bekas pelayan ini pernah menerima latihan ilmu silat, akan tetapi tentu saja masih jauh sekali di bawah tingkatnya. Siapa tahu, mereka setelah menjadi seorang nenek, setelah diusir pergi, Oh Hian Wei telah menjadi seorang nenek iblis yang memiliki ilmu kesaktian sedemikian hebatnya. Biao Eng yang amat benci kepada bekas sucinya, Cui Im yang sudah banyak mendatangkan kesengsaraan kepadanya dan kepada Keng Hong, sudah menyerang dengan ganas, mempergunakan sabuk sutranya yang bergerak seperti ular putih menotok jalan-jalan darah yang berbahaya secara cepat sekali. Namun Cui Im telah mengeluarkan pedangnya, sebatang pedang merah pula. Sebelum menyerbu, wanita ini telah berhasil menyuruh bikin sebatang pedang merah, terbuat dari baja merah yang biarpun keampuhannya tidak seperti pedang merahnya yang telah patah oleh Keng Hong di puncak Tai Hang San. Namun masih amat lihai dan berbahaya karena selain ilmu pedangnya memang hebat semenjak dia mempelajari kitab-kitab warisan Sinjiu Kiam Ong. Juga dia telah menaruh racun di mata pedangnya.
Mengetahui kelihayan Cui Im, Chong San membantu Biao Eng menggerakkan kedua pitnya untuk menyerang lawan tangguh itu sehingga terjadilah pertandingan mati-matian yang amat hebat. Cui Im tertawa-tawa seperti Gobi Tai Hou, memandang ringan dan ia malah masih dapat mengejek sambil menghalau senjata kedua orang lawannya dengan sinar pedang merahnya. Kalian orang-orang tolol! Biao Eng, engkau menyerahkan diri pada seorang laki-laki yang cintanya palsu, seorang laki-laki mata keranjang yang tidak akan malu-malu melakukan hubungan kotor dengan ibunya sendiri. Dan kau, Chong San, hihihihik, apakah kau ira istrimu itu belum ditiduri Keng Hong? Perempuan hina, tutup mulutmu! Chong San marah sekali dan menubruk maju, kedua pitnya menyerang tenggorokan dan pusar secara berbareng dengan gerakan yang amat cepat dan kuat. Tring-cring. Chong San terhuyung ke belakang oleh tangkisan Cui Im. Yap Chong San, kau pemuda tolol yang tak mau melihat kenyataan. Engkau mengenal siapa Keng Hong? Aku berani bertaruh bahwa istrimu itu bukan gadis lagi. Karena hanya Biao Eng ini satu-satunya gadis yang belum bisa dia dapatkan, maka dia memilih Biao Eng. Istrimu adalah bekasnya, hihihihi. Cui Im, aku harus membunuhmu. Biao Eng membentak marah sekali. Cui Im cepat meloncat ke kiri menghindarkan serangan sabuk sutra putih yang amat berbahaya itu. Sumoy, kau marah karena omonganku memang merupakan kenyataan? Hahaha, engkau tentu tahu siapa Keng Hong, akan tetapi karena cintamu engkau menjadi buta. Dan karena gobloknya maka Chong San ini pun menjadi buta. Wutut. Sabuk sutra putih menerjang ganas. Sepasang Im Yang Pit di tangan Chong San juga menerjang. Ai. Bret. Biarpun Cui Im sudah menggerakkan pedang dan mengelak, tetap saja bajunya dekat lambung terobek oleh pit hitam di tangan kanan Chong San. Baiklah, kalau kalian lebih suka mampus, bentak Cui Im yang maklum bahwa ia menghadapi dua lawan yang tangguh. Kalau mereka maju satu-satu, tentu akan mudah ia akan merobohkan mereka. Akan tetapi, kalau dua orang itu maju bersama mengeroyoknya, ia harus benar-benar mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandaiannya untuk melawan. Kini Cui Im tidak bicara lagi karena harus memusatkan perhatiannya kepada kedua orang pengeroyok yang lihai itu. Namun, diam-diam omongan-omongannya tadi yang merupakan serangan-serangan lebih dahsyat daripada pedang merahnya, telah menggores hati Biao Eng, terutama sekali Chong San. Biao Eng sudah mengenal betul suaminya, tahu bahwa Keng Hong mempunyai kelemahan terhadap kecantikan wanita dan melihat bahwa Yan Chu amat cantik jelita, tuduhan yang dilontarkan Cui Im tadi bukanlah kosong belaka, mengandung banyak kemungkinan. Sebetulnya, perasaan cemburu sudah lenyap dari hatinya terhadap Keng Hong. Hal yang sudah lewat tidak akan diingatnya kembali karena pernikahan merupakan lembaran baru dalam hidupnya. Apa yang telah dilakukan Keng Hong di masa lampau, tidak akan dipedulikan, karena yang penting baginya adalah masa depan. Kalau saja Keng Hong menghentikan sifatnya yang suka kepada wanita cantik di masa mendatang, dia sudah memaafkan dan akan melupakan segala peristiwa yang pernah terjadi antara suaminya dengan wanita-wanita lain. Akan tetapi, ucapan-ucapan Gobi Tai Hou dan Cui Im merupakan racun yang sedikit banyak mengusik hatinya. Kalau benar Keng Hong mewarisi watak Sin Jiu Kiam Ong, ayahnya, ia bergidik dan kedua pipinya menjadi panas. Ayahnya pun sudah menikah dengan nenek Tung Sun Nio di waktu mudanya, namun masih saja melanjutkan petualangannya dengan wanita, bahkan bermain cinta gelap dengan Oh Hian Wei, pelayannya sendiri. Bagaimana kalau benar-benar Keng Hong mewarisi watak guru suaminya dan juga ayahnya sendiri itu? Dan Yan Chu kini ia ragu-ragu apakah di dalam hubungan antara mereka tidak ada cinta. Semua ini membuatnya marah sekali, marah kepada Cui Im dan dia menyerang dengan mati-matian. Omongan beracun itu pun mempengaruhi hati Chong San. Memang tadinya dia pun menduga bahwa Yan Chu mencinta Keng Hong, dan baginya merupakan hal yang amat tidak diduga-duganya bahwa Yan Chu suka menjadi istrinya. Benarkah Yan Chu telah ditiduri Keng Hong seperti yang diucapkan Cui Im? Dan hanya mau menerima dia karena tidak mempunyai harapan mempersuamikan Keng Hong yang memilih Biao Eng. Benarkah Yan Chu bukan gadis lagi? Biarpun dia sudah mengerahkan tenaga batinnya untuk menolak bisikan-bisikan yang mengganggu hatinya ini, namun tetap saja dia merasa tidak enak dan marah. Seperti juga Biao Eng, dia menimpakan kemarahannya kepada Cui Im dan menyerang dengan sengit. Pertandingan antara Cui Im yang dikeroyok oleh Biao Eng dan Chong San ramai dan seimbang, tidak seperti pertandingan antara Gobi Tai Hou yang dikeroyok oleh Tung Sun Nio dan Yan Chu.
Gobi Taiho terlampau sakti bagi guru dan murid ini, terutama sekali bagi Yanchu. Gadis ini menjadi bingung menyaksikan gerakan nenek itu yang amat aneh sehingga beberapa kali hampir saja ia terkena cakaran tangan si nenek yang melakukan pertandingan sambil tertawa-tawa mengejek. Ia dan gurunya terdesak hebat dan hanya dengan kerjasama yang erat dan saling melindungi saja mereka masih sanggup mempertahankan diri. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Gobi Taiho, Pinceng hendak bicara. Ternyata 5 orang Huisyo Xiao Limpai telah berada di situ menghadapi Gobi Taiho yang meloncat mundur sambil terkekeh memandang rendah. Ketika para tokoh Kang Ou yang menjadi tamu tadi semua maju menyambut para bajak yang datang menyerbu, 5 orang Huisyo Xiao Limpai ini tidak bergerak, bahkan mereka saling berbisik dengan wajah sungguh-sungguh sehabis mendengar omongan Gobi Taiho. Setelah bersepakat, kini mereka menghampiri nenek itu dan menghentikan pertandingan yang sedang ramai-ramainya. Mereka adalah murid-murid ketua Xiao Limpai, dan biarpun dalam hal ilmu silat, tingkat mereka masih lebih rendah dari Yap Chongsan, akan tetapi Chongsan masih terhitung sute mereka. Usia mereka rata-rata sudah 50 tahun lebih dan mereka memiliki kedudukan yang cukup tinggi di Xiao Limpai. Hehehe, Huisyo Xiao Limpai menghentikan pertempuran. Kalian mau bicara apakah? Kalau mau mengeroyok, mengapa pakai banyak cakap? Majulah. Gobi Taiho menantang. Tian Li Huisyo, yang tertua di antara mereka, menggeleng kepalanya. Omi Tohut, kami adalah orang-orang beragama yang pantang berkelahi, apalagi membunuh. Akan tetapi, kami pun hamba-hamba yang mengabdi kebenaran yang siap mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Gobi Taiho, engkau telah mengucapkan kata-kata yang amat menghina suhu kami, Tiong Pek Hos yang ketua Xiao Limpai. Pinceng hanya minta agar engkau suka menarik kembali kebohongan yang menghina itu. Kalau tidak, terpaksa Pinceng berlima mengorbankan nyawa demi membela kebersihan nama suhu dan Xiao Limpai. Hehehihihi. Kalian ini gundul-gundul yang tolol, tidak mengenal guru dan ketua sendiri. Siapa membohong? Gurumu itu, si tua bangka gundul Tiong Pek Hosiang yang sekarang kelihatannya seperti orang suci bersih. Dahulu di waktu mudanya bernama Ouyang Tiong dan dialah orangnya yang berzina dengan istri Sinjiu Kiam Ong. Omi Tohut tak mungkin. Tian Li Huisyo membentak, menahan kemarahannya. Hehehe, tidak mungkin. Kau tanyakan saja kepada istri Sinjiu Kiamong ini. Tung Sunio, bukankah engkau telah berzina dengan Ouyang Tiong sehingga tertangkap basah oleh suamimu? Hayo, menyangkallah. 5 orang Huisyo itu dengan mata terbelalak menoleh dan memandang kepada Tung Sunio. Maaf, Toanio, benarkah itu? Tian Li Huisyo memberanikan hatinya bertanya. Yang ditanya tidak dapat menjawab, tidak mengangguk atau menggeleng, hanya berdiri dengan muka pucat sekali dan 2 titik air mata turun di sepasang pipi yang keriput. Tak disangkanya bahwa sampai sekarang pun bekas kekasihnya itu, Ouyang Tiong yang kini telah menjadi ketua Xiao Limpai yang terhormat, masih akan menderita karena perbuatan mereka dahulu yang disesatkan oleh pengaruh iblis. Rahasia mereka dibuka secara menghinakan sekali oleh Gobi Taiho. Menyaksikan keadaan gurunya, Yanchu tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia meloncat maju dengan serangan kilat sambil membentak. Nenek iblis! Aku akan mengadu nyawa denganmu. Toanio. Bagaimana? Tian Li Huisyo mendesak. Urusan itu amat penting baginya, bagi para saudaranya, bagi seluruh anggota Xiao Limpai, karena menyangkut nama baik ketuanya yang berarti menyangkut kehormatan Xiao Limpai sendiri. Tung Sunio seperti orang termenung, melihat muridnya menerjang nenek iblis itu. Kemudian seperti orang kehilangan semangat, ia mengangguk dan berkata, harap kalian jangan menyalahkan dia. Kasihan dia yang sudah banyak menderita. Omi Tohut. Pengakuan itu membuat 5 orang Huisyo Xiao Limpai terbelalak pucat dan merangkap 10 jari tangan ke depan dada. Gobi Taiho yang diserang oleh Yanchu, cepat membuat gerakan meliuk ke belakang, kedua tangan bergerak dan tahu-tahu sepasang pergelangan tangan Yanchu telah ditangkapnya. Lepaskan muridku. Tung Sunio yang melihat bahaya mengancam muridnya, segera menyerang dengan tusukan pedang ke arah kepala. Gobi Taiho mengerahkan tenaga, memaksa tangan Yanchu yang memegang pedang itu bergerak membalik sehingga pedangnya menangkis pedang gurunya sendiri. Trak! Kedua pedang itu patah. Aku atau kau yang harus mampus?
Tung Sun Nio memekik dan menubruk maju dengan kedua tangan, mencengkeram ke arah dada dan ubun-ubun Go Bi Tai Hou yang masih memegang kedua pergelangan tangannya yang telah membiru dan nyeri sekali. Akan tetapi, ia cepat bangkit berdiri dan terbelalak, memandang betapa gurunya kini sudah saling mengadu telapak tangan dengan Go Bi Tai Hou. Tubuh gurunya menggigil seperti orang kedinginan, sedangkan Go Bi Tai Hou masih terkekeh-kekeh. Subo. Yancu maklum bahwa gurunya terancam nyawanya. Ia tidak mempedulikan kedua lengannya yang nyeri, tidak peduli akan kesaktian nenek iblis itu dan menerjang maju. Akan tetapi sebuah tendangan kaki kiri Go Bi Tai Hou yang melayang dengan cepat tak tersangka-sangka membuat dia terlempar dan terguling-guling lagi. Keng Hong Suheng. Tolong Subo. Yancu yang menjadi panik dan khawatir akan keselamatan Subonya, menjerit dengan teriakan melengking nyaring. Pada saat itu, Keng Hong masih mengamuk. Memang benar bahwa para tamu yang berkepandaian, seperti 2 orang wakil Hua Sanpai, 5 orang wakil Kunlun Pai, 3 orang tokoh Tiat Chiang Pang dan belasan orang Kang Ou lain membantu pihaknya menghadapi para bajak sungai. Akan tetapi jumlah mereka amat banyak dan mereka dipimpin oleh orang-orang yang pandai pula, terutama sekali Mokian Xiaowong yang lihai. Maka dia sendiri mengamuk dan robohlah puluhan orang anggota bajak sungai di tangan pendekar sakti ini. Ketika mendengar jerit Yancu, barulah dia teringat akan 2 orang musuh yang amat sakti. Setelah sadar akan hal ini, dia terkejut sekali, tubuhnya mencelat ke belakang dan dengan gerakan kilat dia meloncat ke arah suara Yancu. Kaget dia melihat Yancu yang untuk kesekian kalinya sudah terguling-guling lagi dan melihat pula nenek Tung Sun Nio terhuyung-huyung dan roboh terdorong oleh kedua tangan Go Bi Tai Hou dan juga dia terheran-heran melihat 5 orang Su Heng Chong San hanya berdiri memandang, sama sekali tidak membantu Subonya itu. Sekilas pandang maklumlah dia bahwa Subonya telah terluka hebat, maka dengan kemarahan meluap dia lalu menerjang Go Bi Tai Hou dengan serangan dahsyat, memukul dengan dorongan telapak tangan kanan, sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah ubun-ubun nenek iblis itu. Serangan ini dahsyat bukan main karena Keng Hong mempergunakan jurus ilmu silat Tai Kek Sin Kun dan kedua tangannya dijalari tenaga sinkang yang amat kuat. Karena kekhawatirannya menyaksikan keadaan Subonya dan Sumoynya, Keng Hong sekali ini mengerahkan seluruh tenaganya. Plak! Bres! Hebat bukan main pertempuran antara tenaga sinkang yang dahsyat itu ketika si nenek iblis menangkis kedua pukulan Keng Hong. Keduanya terdorong mundur sampai 5 langkah dan kembali diam-diam Keng Hong harus mengakui dalam hatinya bahwa selama dia berhadapan dengan tokoh-tokoh hitam, para datuk golongan sesat, baru sekaranglah dia bertemu lawan yang amat hebat tenaga sinkangnya. Bahkan yang agaknya masih mengatasi kekuatannya sendiri karena pertemuan tenaga tadi memuat dia menjadi agak pening sedangkan nenek itu masih terkekeh-kekeh. Dia tidak tahu bahwa nenek itu terkekeh bukan karena tidak merasakan akibat benturan tenaga itu, melainkan terkekeh untuk menutupi rasa kagetnya. Nenek itu pun terkejut bukan main ketika merasa betapa seluruh tubuhnya tergetar. Mengapa pemuda itu sehebat ini tenaganya? Belum lama yang lalu, di puncak Tai Hang San, tidak sedahsyat ini tenaga Chia Keng Hong. Hehehe, sekali ini engkau akan mampus di tanganku, murid Sinju Kiam Ong. Tiba-tiba nenek itu menubruk maju dan entah kapan mengeluarkannya, kedua tangannya sudah memegang sepasang kebutan yang digerakkan cepat sekali ke arah muka dan pusar Keng Hong. Wutut. Shuwut. Keng Hong yang melihat berkelebatnya sinar merah dan biru, cepat membuang diri ke belakang sambil mengebutkan kedua lengan bajunya. Ia merasa angin menyambar mukanya dan untung bahwa hawa pukulan yang keluar dari lengan bajunya dapat menyampok buyar ujung kebutan merah yang dia tahu amat berbahaya. Sambil berjungkir balik ketika membuang diri ke belakang, tangannya bergerak mencabut Siang Pok Kiam. Karena gentar menghadapi tenaga sinkang Keng Hong setelah benturan tangan pertama tadi, Go Bi Tai Hou mencabut keluar senjatanya, sepasang kebutan yang sesungguhnya hampir tak pernah ia keluarkan apabila ia menghadapi lawan. Dan hal ini merupakan kesalahannya karena dengan ilmu silatnya yang tinggi dan aneh, dengan tenaga sinkangnya yang mujizat karena bercampur dengan ilmu hitam yang didapat di waktu ia masih gila, belum tentu Keng Hong akan dapat mengalahkannya apabila mereka bertanding dengan tangan kosong. Akan tetapi sekali pemuda sakti itu mencabut pedang Siang Pok Kiam dan memutar senjata itu,
terkejutlah Gobi Taiho karena sinar hijau bergulung-gulung dan mengeluarkan suara berdesing melengking itu benar-benar merupakan kiamsut yang amat luar biasa dan bagi dia jauh lebih berbahaya kalau menghadapi lawan ini dalam pertandingan tangan kosong. Betapapun juga, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah melawan seorang pemuda yang patut menjadi cucunya. Sepasang kebutannya bergerak dan tiba-tiba beberapa helai benang kebutan merah dan biru terlepas dari ikatannya menyambar ke arah 13 jalan darah maut di depan tubuh Kang Hong. Benang-benang kebutan ini merupakan senjata rahasia yang amat berbahaya karena selain dilepas dari jarak amat dekat selagi mereka bertanding, juga benang-benang itu karena dilepas dengan dorongan tenaga sinkang yang mujizat, menjadi kaku seperti jarum-jarum panjang. Kaget juga Kang Hong menyaksikan sinar-sinar berkelebatan menyerangnya ini, akan tetapi dengan sikap tenang dia memutar pedangnya melindungi tubuhnya dan benang-benang itu runtuh menjadi potongan-potongan halus karena beberapa kali terbabat pedang. Kemudian dia melanjutkan gerakan pedangnya, mainkan ilmu pedang Siang Bo Kiam Sut yang dia warisi dari suhunya, Sin Jiu Kiam Ong. Gobi Taiho menjadi kagum bukan main. Setajam-tajamnya sebatang pedang kayu, tentu tidak setajam pedang logam, akan tetapi pedang kayu itu dapat membabat benang-benang kebutannya yang melayang itu sampai menjadi potongan-potongan halus membuktikan betapa ampuh pedang itu dan betapa dahsyat tenaga sinkang tangan yang memegangnya. Kini nenek itu tidak berani memandang rendah lagi dan berhentilah suara ketawanya. Ia menyerang dengan pengerahan tenaga dan kepandaian sekuatnya sehingga terjadilah pertandingan hebat yang membuat pandang mata para penonton menjadi kabur. Gu Yanchu yang tadi terkena tendangan 2 kali oleh Gobi Taiho, tidak terluka hebat, akan tetapi tendangan kedua yang mengenai bawah pusar membuat tubuh bagian itu terasa nyeri. Dia sudah bangkit kembali dan ketika melihat bahwa Kang Hong sudah melayani Gobi Taiho, dan tidak berani membantu karena maklum bahwa kepandaiannya masih jauh di bawah tingkat mereka. Apalagi dia percaya akan kesaktian suhengnya, maka dia lalu menghampiri subonya yang masih menggeletak rebah terkena pukulan Gobi Taiho ketika kedua orang nenek itu tadi mengadu tenaga sinkang. Ia melihat subonya berusaha bangkit duduk dengan susah payah, wajah subonya pucat sekali. Subo. Ia menubruk dan membantu subonya bangkit duduk. Jangan pedulikan aku, lekas bantu mereka, suamimu dan Biao Eng. Tung Sun Nio berkata lemah sambil menuding ke medan pertempuran, Yan Chu memandang subonya dengan ragu-ragu. Subo terluka hebat. Perlu dirawat. Subonya menggeleng kepala. Dahulukanlah yang lebih penting, suamimu terancam bahaya. Mendengar ini, Yan Chu cepat menengok dan ia segera meloncat bangun. Memang benar apa yang diucapkan subonya. Kalau tadi Chong San bersama Biao Eng dapat mengimbangi Cui Im yang amat lihai dengan pengeroyokan mereka, kini keadaan kedua orang itu terdesak hebat dengan masuknya Mo Kiam Siawong dalam pertempuran itu membantu Cui Im. Kiranya pertempuran antara para bajak yang dipimpin oleh kepala masing-masing melawan para tokoh Kang Ou, tidaklah terlalu berat lagi bagi para bajak setelah kini Kang Hong meninggalkan medan pertempuran untuk menghadapi Gobi Taiho. Yang paling hebat kepandaiannya di antara para tokoh Kang Ou hanyalah ketua Tiat Chiang Pang Ou Kian yang mengamuk dengan kedua tangan kosong yang merupakan tangan baja, akan tetapi Ou Kian dikeroyok oleh 6 orang kepala bajak yang semua memegang senjata sehingga terjadi pertempuran mati-matian yang amat hebat pula. Tentu saja Mo Kiam Siawong lebih memperhatikan Cui Im dan Gobi Taiho daripada keselamatan para bajak. Maka ketika dia melihat bahwa Kang Hong yang kepandaiannya menggetarkan hatinya kini bertanding melawan nenek Gobi Taiho dan melihat Angkiam Butek Be Cui Im dikeroyok 2 oleh Chong San dan Biao Eng yang juga amat lihai, dia sudah membantu Cui Im tanpa diminta. Kalau dibandingkan dengan kepandaian Biao Eng, tokoh lembah sungai Venho ini masih kalah jauh, bahkan jika dia sendiri saja melawan Chong San, dalam 20 jurus saja dia tentu akan roboh. Akan tetapi, di sampingnya terdapat Cui Im yang lihai sehingga bantuannya merepotkan Biao Eng dan Chong San karena murid Tiante Semlemo ini pun bukan seorang lemah. Tung Sun Nio sudah terluka hebat dan nenek ini maklum bahwa luka di dalam dadanya akibat himpitan tenaga sinkang Gobi Taiho yang luar biasa kuatnya itu tak mungkin dapat diobati lagi. Dia tidak peduli akan keadaan dirinya sendiri. Dia sudah tua, usianya sudah 90 tahun. Mati bukan apa-apa lagi bagi seorang setua dia. Akan tetapi hatinya gelisah bukan main menyaksikan pertandingan itu, maka dia tidak mau membuat gelisah hati muridnya dan memaksa muridnya membantu Biao Eng dan Chong San.
Yan Chu cepat merobohkan seorang bajak sungai yang berpedang, merampas pedangnya dan sekali hantam, telapak tangannya membikin pecah kepala bajak itu. Dengan pedang rampasan di tangan, ia meloncat dan menyerbu membantu suaminya dan Biao Eng, langsung menyerang Mo Kiam Xiaoong. Trang! Mo Kiam Xiaoong menangkis dan terkejutlah dia karena pedangnya hampir terpental dari tangannya sedangkan sinar pedang darah yang cantik jelita, kedua pipinya merah dan matanya bersinar-sinar saking merahnya itu telah menyambar lagi ke arah lehernya. Haya! Ia membuang diri ke belakang sampai berdebuk suaranya dan terus dia bergulingan menjauhkan diri. Yan Chu mengejar, membacok bertubi-tubi sampai 3 kali. Akan tetapi Mo Kiam Xiaoong bukanlah orang lemah, sambil bergulingan dia dapat menangkis 3 kali bacokan itu. Terang-terang-terang, sing. Dalam gulingan keempat, pedangnya menyabar ke arah kaki Yan Chu. Terpaksa gadis ini melompat mundur dan kesempatan ini dipergunakan oleh Mo Kiam Xiaoong untuk meloncat berdiri dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Yan Chu merasa penasaran sekali. Kiranya teman Cui Im ini pun seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Ia melirik ke arah Biao Eng dan suaminya dan hatinya lega karena setelah kini ditinggalkan Mo Kiam Xiaoong, kedua orang itu dapat mengimbangi lagi permainan pedang merah Cui Im sungguh pun tak dapat dikatakan bahwa mereka itu mendesaknya. Cui Im terlalu lihai dan Yan Chu yang sudah mendengar dari Kang Hong maklum bahwa kepandaian Cui Im tidak jauh di bawah Kang Hong telah mewarisi pula kitab-kitab pelajaran ilmu silat tinggi peninggalan Sin Jiu Kiam Ong. Chong San Koko. Penci Biao Eng, hati-hatilah menghadapi siluman itu. Biar aku yang membasmi anjing busuk ini, katanya dan kembali ia menerjang dengan ganas. Pedangnya menusuk perut Mo Kiam Xiaoong yang sudah bersiap-siap dan menangkis sambil balas menyerang. Tung Sun Yeo duduk bersila dan napasnya sesak sekali, akan tetapi ia masih mencurahkan perhatiannya kepada jalannya pertempuran. Para bajak yang kini ditinggalkan Mo Kiam Xiaoong, menjadi kacau balau dan kehilangan semangat, tidak kuat menghadapi tokoh Kang Ou yang tadinya menjadi tamu dan kini membantu pihak tuan rumah. Kang Hong masih bertanding dengan seru melawan Go Bi Tai Hou dan karena gerakan mereka amat cepat sedangkan gerakan Go Bi Tai Hou anehnya luar biasa, sukar baginya untuk dapat mengikuti dan menentukan siapa di antara mereka yang akan menang. Akan tetapi hatinya merasa khawatir sekali melihat betapa Biao Eng dan Chong San agaknya kewalahan menahan serangan-serangan hebat dari Cui Im, sedangkan semuanya dapat mendesak Mo Kiam Xiaoong. Ia menoleh ke arah 5 orang Huisio Xiao Limpai yang masih berdiri seperti arca, agaknya tenggelam ke dalam lamunan masing-masing. Ngowi suhu dari Xiao Limpai, apakah tidak malu berpeluk tangan saja menyaksikan orang-orang jahat mengacau? Tung Sun Yeo memaksa diri berkata. 5 orang Huisio itu menoleh dan Tian Li Huisio menarik napas panjang. Omitohut. Pinceng sendiri tidak tahu mana itu orang baik dan mana orang jahat. Setelah apa yang Pinceng dengar tadi? Tian Li Huisio. Sudah kuakui akan kesesatanku di waktu muda dengan ketua kalian, akan tetapi itu adalah urusan dulu. Sekarang yang penting, kalian melihat sute kalian Yap Chong San terancam oleh wanita iblis Angkiam Butek yang dahulu pernah membunuh susiok kalian Tian Ti Huisio. Apakah kalian kini akan berpangku tangan saja menyaksikan sute kalian dibunuh juga? Ataukah kalian menggunakan alasan pantang berkelahi untuk menyembunyikan rasa takut kalian terhadap Angkiam Butek? Wajah 5 orang Huisio itu menjadi merah dan Tian Li Huisio berkata. Apa yang dilakukan oleh Suhu memang telah lewat puluhan tahun lamanya, dan sekarang ditambah lagi dengan pernikahan Yap Sute dengan seorang gadis keluarga yang banyak melakukan penyelewengan. Omitohut. Kalau dunia Kang Ou mendengar akan semua ini. Habislah nama baik Xiao Limpai. Biarpun berkata demikian, Huisio itu memberi isyarat kepada 4 orang sutenya dan mereka melangkah lebar mendekati tempat pertandingan antara Chong San dan Biao Eng yang mengeroyok Cui Im. Melihat ini, Tung Sun Nio yang tadi mengerahkan seluruh tenaga untuk dapat bicara dan membakar hati para Huisio Xiao Limpai itu, menarik napas lega, akan tetapi wajahnya memperlihatkan rasa nyeri yang ditahan-tahannya dan ia memejamkan kedua matanya. Pertandingan antara Kang Hong melawan Go Bi Tai Hou sudah berjalan 100 jurus lebih, makin lama makin seru dan gerakan kedua orang ini benar-benar dahsyat. Kalau Kang Hong bertempur dengan tenang dan hati-hati karena maklum akan kelihayan nenek itu, Go Bi Tai Hou menjadi marah-marah dan penasaran sekali. Masa dengan sepasang kebutannya dia tidak mampu mengalahkan seorang pemuda seperti ini?
Bahkan mendesak pun dia tidak dapat dan sudah beberapa kali hampir saja ia disambar pedang Siang Bok Kiam yang amat berbahaya itu. Ia mengeluarkan bunyi seperti gerakan seekor binatang buas, kemudian menubruk maju dengan gerakan aneh, kebutan kanan menyambar ke arah leher Keng Hong sedangkan yang kiri meluncur kaku seakan-akan bulu kebutan lemas itu berubah menjadi baja, menusuk ke arah pusar lawan. Keng Hong yang merasa khawatir akan keselamatan istrinya, sumoinya, dan Chong San yang menghadapi Cui Im karena dia maklum bahwa tingkat kepandaian iblis betina yang juga sumoinya amat tinggi, jauh lebih tinggi daripada tingkat Biao Eng dan lain-lain, mengambil keputusan untuk cepat-cepat merobohkan nenek yang lihai ini. Agaknya kalau hanya mengandalkan pedang dan ilmu silatnya saja, akan amat sukarlah baginya merobohkan lawan yang selain lihai juga jauh lebih berpengalaman daripada dia itu. Di samping ilmu-ilmunya yang tinggi dan dahsyat, Keng Hong memiliki semacam ilmu yang disebut Tikai Beng, mencuri hawa memindahkan nyawa, ilmu penyedot sinkang lawan yang tadinya timbul di dalam tubuhnya di luar kesadarannya semenjak dia menerima pemindahan sinkang dari tubuh gurunya, Sinjiu Kiam Ong. Akan tetapi, setelah dia menemukan kitab-kitab peninggalan suhunya dan mempelajari ilmu sakti Tai Kek Sin Kun yang ditemukan juga di dalam tempat rahasia suhunya, dia kini dapat menguasai ilmu itu sepenuhnya dan dapat mempergunakannya jika perlu. Dahulu dia banyak mengakibatkan robohnya orang-orang sakti di dunia Kang Ou dengan ilmu penyedot sinkang ini, akan tetapi hal ini terjadi di luar kehendaknya dan dia tidak tahu bagaimana cara menghentikan bekerjanya ilmu mujizat ini. Sekarang, ilmu yang telah dikuasainya ini dapat dia pergunakan dan hentikan sesuka hatinya. Kalau Keng Hong mengingat akan pengalamannya dahulu, betapa banyak orang roboh dan binasa sebagai korban ilmunya yang mujizat dan tidak dia kuasai sehingga merupakan ilmu yang liar dan yang timbul sewaktu-waktu di luar kehendaknya, dia merasa ngeri sehingga tadinya dia mengambil keputusan untuk tidak mempergunakan ilmu yang dianggapnya terlalu keji ini untuk menghadapi lawan, kalau tidak amat terpaksa. Kini, menghadapi Gobi Taiho yang benar-benar amat lihai, dia mengambil keputusan untuk menggunakan Tikai Beng agar dia dapat merobohkan si nenek iblis kemudian cepat-cepat membantu istri dan teman-temannya mengalahkan Cui Im, apalagi karena dia tahu bahwa subonya, nenek Tung Sun Nio, telah menderita luka dalam yang amat berbahaya. Keng Hong sedikit memperlambat gerakannya, memberi kesempatan kepada sepasang kebutan nenek itu menyambar dekat, kemudian dia mengangkat lengan kirinya menangkis kebutan yang menyambar leher, memindahkan langkah kaki untuk mengelak dari kebutan yang menyambar pusar dan Siang Bok Kiam sudah berkelebat cepat menyambar ke arah pergelangan tangan Gobi Taiho yang sebelah kanan. Nenek itu terkejut sekali melihat sinar hijau berkelebat ke arah tangannya. Kalau yang diserang itu bagian tubuh lain, tentu dia sudah siap untuk mengelak atau menangkis. Akan tetapi hatinya sudah terlalu girang karena melihat tangkisan tangan kiri Keng Hong tadi, ia cepat mempergunakan kesempatan ini untuk membelit tangan kiri Keng Hong dengan ujung kebutan dan dia berhasil. Hal ini membuatnya agak lengah dan baru ia terkejut bukan main setelah Siang Bok Kiam menyambar dekat. Cerok! Kebutan itu jatuh ke atas tanah karena gagangnya terbabat putus oleh Siang Bok Kiam. Nenek itu ternyata lihai bukan main. Sambaran pedang yang tiba-tiba datangnya itu masih dapat ia hindari dengan tarikan lengan cepat sekali sehingga pedang itu bukan membabat lengannya, melainkan gagang kebutan, dekat sekali dengan jari tangannya yang memegang gagang. Akan tetapi, nenek itu terkejut, terpaksa melepaskan libatan kebutan kanannya dari tangan Keng Hong dan melompat mundur. Keng Hong merasa pergelangan tangan kirinya perih dan ternyata kulitnya lecet-lecet bekas lilitan ujung kebutan itu. Gobi Taiho yang merasa kaget menjadi marah sekali. Ia memindahkan kebutan ke tangan kiri, kemudian mengeluarkan teriakan melengking yang membuat orang-orang di dekat situ merasa kaget dan seperti seekor harimau mengamuk ia menubruk maju, kebutan di tangan kiri menghantam ke arah kepala Keng Hong dengan tenaga dahsyat. Keng Hong cepat menangkis dengan pedangnya. Wutut! Plak! Pedang itu kini terlibat oleh ujung kebutan dan Keng Hong merasa betapa tangan kanannya yang memegang pedang tergetar hebat. Terdengar nenek iblis itu tertawa dan tangan kanannya mencengkeram ke arah dada Keng Hong. Bagus! Keng Hong berseru karena memang ini yang dia kehendaki untuk mengalahkan nenek itu dengan Tikai Beng, maka dia menyambut cengkeraman tangan kanan nenek itu dengan tangan kirinya. Plak! Dua tangan bertemu dan melekat kuat pada saat pertemuan kedua telapak tangan itu, Keng Hong menggunakan ilmunya dan ada daya sedot yang amat kuat keluar dari telapak tangannya,
membuat tangan nenek itu melekat pada tangannya dan tenaga sinkang nenek itu tersedot. Ai! Gobi Taiho berteriak seperti jeritan seekor binatang buas. Untuk 2-3 detik hawa sinkangnya menerobos keluar tersedot oleh lawan. Hai Yitit! Kang Hong terkejut sekali dan cepat dia mencelat ke belakang dengan mata terbelalak. Tadinya memang dia merasa berhasil menyedot sinkang nenek itu, akan tetapi tiba-tiba saja hawa sinkang nenek itu berhenti mengalir dan telapak tangannya seolah-olah menyedot sebatang kayu sudah kering sama sekali, bahkan tenaga menempel tangannya pun membuyar dan nenek itu sudah dapat menarik kembali tangan kanan yang tertempel dan tersedot. Langsung mengirim tusukan dengan 2 buah tangannya ke arah mata Kang Hong. Untung pemuda ini dapat cepat mencelat ke belakang, kalau dia terlambat sedikit saja tentu sepasang biji matanya tercongkel keluar. Sementara itu, 5 orang Huishio Xiao Limpai tanpa banyak cakap lagi telah menerjang ke depan dan mengeroyok Cui Im. Tian Li Huishio sendiri bertangan kosong, hanya menggunakan ujung kedua lengan bajunya sebagai senjata, akan tetapi 4 orang sutenya mempergunakan toya pendek yang biasanya mereka pakai sebagai tongkat. Biarpun tingkat kepandaian 5 orang Huishio ini tidak ada artinya bagi Cui Im karena masih lebih rendah daripada tingkat kepandaian Gui Yanchu, namun pengeroyokan mereka ini membuat dia yang sudah terdesak oleh Biao Eng dan Chong San, menjadi makin repot menghindarkan diri dari hujan serangan. Yanchu mempercepat gerakan pedangnya, mendesak Mao Kiam Xiaoong yang sudah tak mampu balas menyerang. Cering-cering. Aug. Mao Kiam Xiaoong hanya berhasil menangkis 2 kali, tusukan ketiga kalinya yang dielakkannya masih menyerempet pundak sehingga baju dan kulit pundaknya terobek, luka berdarah dan dia meloncat mundur sambil memutar pedang menjaga diri. Gobi Taiho memandang Kang Hong dengan mata terbelalak. Ia bergidik mengingat daya sedot yang keluar dari telapak tangan pemuda itu dan diam-diam merasa gentar karena maklum bahwa kalau dilanjutkan melawan pemuda ini, akhirnya dia akan kalah. Ia lalu menoleh dan melihat betapa Cui Im juga terdesak hebat, dikeroyok oleh Biao Eng, Chong San dan 5 orang Huishio Xiao Limpai. Bahkan Mao Kiam Xiaoong agaknya sudah terluka dan Yanchu sudah bersiap membantu pengeroyokan atas diri Cui Im. Nenek itu tiba-tiba melengking nyaring dan dari kebutannya menyambar sinar-sinar kecil ke arah Kang Hong. Itulah bulu-bulu kebutan yang hampir separuh dari seluruh bulu kebutan itu meluncur seperti jarum-jarum panjang menyerang Kang Hong. Pemuda ini sudah maklum akan kelihayan si nenek iblis dan betapa bahayanya bulu-bulu itu, maka cepat pedangnya berkelebat membentuk gulungan sinar meruntuhkan semua senjata rahasia itu. Kesempatan ini dipergunakan oleh Gobi Taiho untuk mencelat ke belakang dan sekali sambar ia memegang lengan Mao Kiam Xiaoong sambil berseru. Muridku kita pergi dulu. Cui Im yang sudah terdesak hebat itu tertawa, kemudian pedangnya berputar cepat membuat para pengeroyoknya menangkis dan mundur. Ia lalu meloncat ke belakang dan tangannya terayun. Berhamburanlah jarum-jarum merah ke arah para pengeroyok. Tentu saja para pengeroyok yang terdiri dari orang-orang pandai itu dapat menghindarkan diri dari jarum-jarum ini, bahkan Biao Eng yang maklum bahwa sekali terlepas akan sukar melepas bekas sucinya, sudah melepaskan senjata-senjata rahasianya yang tidak kalah hebatnya daripada jarum-jarum merah Cui Im, yaitu bola-bola kecil putih berduri dan sebatang tusuk konde bunga bue. Terdengar suara berdentingan nyaring dan ternyata semua senjata rahasia itu runtuh disambar kebutan Gobi Taiho yang memberi kesempatan kepada Cui Im untuk lari lebih dulu. Para pengeroyok Cui Im kini menerjang nenek itu, akan tetapi dengan memutar kebutan, nenek itu dapat menghalau semua pengeroyok kemudian sekali melesat dia telah meloncat jauh sambil menarik tubuh Mao Kiam Xiaoong. Kang Hong tidak mengejar karena dia telah berlutut dekat tubuh nenek Tung Sun Nio, memeriksa sebentar kemudian tetap berlutut dengan wajah berduka. Tanpa menoleh dia berteriak. Sumoy. Yanchu dan Biao Eng ingin sekali mengejar musuh, akan tetapi mendengar suara panggilan suhengnya, Yanchu menoleh dan wajahnya berubah pucat. Cepat ia lari menghampiri dan begitu melihat Subonya yang masih duduk bersila, dia cepat berlutut dan menangis. Subo. Subo. Suaranya tercekik di kerongkongan dan ia tentu roboh pingsan kalau tidak cepat dirangkul oleh Kang Hong yang menghiburnya. Sumoy, kuatkan hatimu. Biao Eng juga berlutut di depan tubuh Tung Sun Nio yang telah menjadi mayat itu. Ketika Chong San hendak lari menghampiri, Tian Li Huishio berkata, Yap Sute. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Chongsan tersentak kaget dan menoleh. Suara suhengnya terdengar keras seperti mengandung kemarahan, apalagi ketika dia memandang kelima orang suhengnya dan melihat sikap mereka yang kaku dan dingin. Ada apakah? Ia tergagap bertanya. Sute, hayo tinggalkan tempat ini dan ikut kami menghadap suhu. Tempat dan keluarga ini tidak layak bagimu dan ada urusan besar mengenai kedudukan suhu sebagai ketua Xiao Limpai. Chongsan makin terbelalak heran dan kaget. Akan tetapi, ia menoleh dan melihat Yanchu, istrinya, menangis terseduh-seduh dihibur Kang Hong yang merangkulnya. Ada perasaan yang amat tidak enak naik ke hati dan kepalanya, akan tetapi cepat ditekannya dan dia menjawab. Mana mungkin, Su Heng. Aku baru saja menikah dan guru istriku agaknya meninggal. Biarlah kelak aku menyusul Su Heng. Yap Chongsan. Kalau engkau tidak mau memutuskan hubungan dengan istrimu dan keluarganya, engkau bukan sute kami lagi, bukan murid Xiao Limpai lagi, kata Tian Li Huixio dengan sikap dingin dan suara mengandung kemarahan. Chongsan menjadi terkejut sekali. Su Heng. Ada apakah? Apa artinya semua ini? Tian Li Huixio mengerti bahwa tadi sutenya ini tidak mendengar kata-kata Gobi Tai Hou dan belum tahu akan rahasia yang amat memalukan dari suhu mereka. Mari engkau ikut kami dan akan kami ceritakan semua. Pendeknya, kalau engkau ingin dianggap murid Xiao Limpai, engkau harus mentaati kami dan memutuskan hubunganmu dengan mereka itu. Chongsan mengerutkan keningnya. Apapun yang terjadi, tidak mungkin dia harus memutuskan hubungannya sebagai suami istri dengan Yanchu yang dicintanya, dan dia merasa penasaran melihat sikap suheng-suhengnya. Suheng tidak adil. Biarlah kelak aku menghadap suhu dan minta pengadilan. 5 orang itu menghela napas, kemudian mereka pergi tanpa berkata apa-apa meninggalkan tempat itu, meninggalkan Chongsan yang masih berdiri dengan kedua alis berkerut. Setelah menggerakkan kedua pundak karena benar-benar merasa bingung dan tidak mengerti akan sikap 5 orang suhengnya, dia lalu menghampiri Yanchu yang masih menangis. Tanpa berkata apa-apa dia lalu berlutut di dekat istrinya. Kang Hong melepaskan rangkulannya dan berbisik. Chongsan, kau hiburlah istrimu, katanya perlahan yang tidak dijawab oleh Chongsan, akan tetapi dia lalu merangkul pundak istrinya. Yanchu terseduh dan menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Subo. Tewas dalam membela kita. Si keparat Becui Im, aku bersumpah hendak membalas kematian Subo. Teriak Yanchu. Baginya, Nenek Tung Sunio bukan hanya merupakan seorang guru, melainkan juga menjadi pengganti ibu karena sejak kecil dia dirawat dan dididik oleh nenek itu. Sumai, tenanglah. Lupakah engkau bahwa kematian adalah kehendak Tuhan? Tangan Cui Im dan Gobi Tai Hou hanya merupakan alat saja bagi kematian Subo. Kalau Tian tidak menghendaki, biar ada 10 Gobi Tai Hou tak mungkin Subo sampai tewas. Pula, Subo sudah berusia tinggi dan beliau tewas sebagai seorang gagah perkasa, tewas dalam pertempuran melawan musuh yang memang amat sakti. Lebih baik kita mengurus jenazahnya secara baik-baik. Pertempuran telah selesai karena para sisa anak buah bajak yang melihat betapa pimpinan mereka melarikan diri, cepat melarikan diri pula. Ada beberapa orang di antara mereka yang tidak sempat dan roboh oleh para tokoh Kangou yang mengamuk. Ternyata perang kecil itu menjatuhkan korban yang amat banyak, terutama sekali di pihak bajak yang kehilangan lebih dari 50 orang yang kini malang melintang menjadi mayat. Belasan orang tamu yang tidak berkepandaian juga menjadi korban, dan 6 orang Kangou yang tadinya menjadi tamu, tewas pula. Beberapa orang terluka, di antaranya Oukian ketua Tia Chiangpang yang terluka pahanya karena sabetan golok. Kini mereka sibuk mengobati yang luka dan mengurus mayat-mayat yang memenuhi lereng gunung Chinlingshan. Pesta bersukaria menyambut pernikahan 2 pasang mempelai kini berubah menjadi perkabungan yang menyedihkan disertai sumpah serapah terhadap para bajak yang datang mengacau, terutama sekali terhadap 2 orang tokoh golongan hitam, yaitu Ang Kiam Butek dan Gobi Tai Hou. Biao Eng dan Yanchu menangisi jenazah Tung Sunio dan setelah mereka mengangkat jenazah itu ke dalam ruangan rumah yang masih belum dimakan api yang keburu dipadamkan oleh para tokoh Kangou yang tadi ikut bertanding membantu pihak tuan rumah. Kedua orang pengantin wanita ini lalu mencari ganti pakaian untuk mengganti pakaian pengantin mereka. Ketika Yanchu bertukar pakaian menanggalkan pakaian penggantinya, baru ia terkejut melihat tanda darah di pakaian dalam yang dipakainya ketika bertanding tadi.
Maklumlah ia bahwa tendangan kaki Gobi Taihou tadi biarpun tidak mendatangkan luka dalam yang parah, namun telah mengakibatkan sesuatu di bagian tubuhnya yang membuat ia merasa terkejut dan juga cemas sekali. Kedua pipinya menjadi pucat, kemudian merah dan dia cepat membersihkan darah dan berganti pakaian, kemudian keluar lagi untuk mengurus jenazah gurunya dengan hati penuh duka. Sementara itu, Kang Hong dan Chong San sibuk mengurus mayat-mayat para tamu yang menjadi korban dan para sahabat Kang Ou yang juga tewas dalam pertandingan tadi. Setelah senja baru mereka bekerja, dibantu orang-orang Kang Ou dan penduduk di wilayah pegunungan Chinlingsan, menyelesaikan tugas mereka mengubur semua mayat termasuk mayat-mayat para bajak. Jenazah Nenek Tung Sunio dimasukkan peti dan selama sehari semalam mereka mengadakan upacara sembahyang dengan penuh duka. Pada hari kedua, peti itu dikubur, diiringi tangis Yanchu dan Biao Eng. Setelah selesai, barulah Yanchu teringat akan ucapan Nenek Gobi Taihou, maka ia menghampiri suaminya yang kelihatannya selalu bermuram sambil berkata, "Kita harus cepat pergi ke Xiao Limsi. Aku amat mengkhawatirkan keadaan gurumu, Ketua Xiao Limpai." Mengapa?" Mendengar suara suaminya, Yanchu memandang dengan heran. Suara itu demikian kaku dan dingin, sedangkan pandang mata suaminya selalu seperti hendak menghindari pertemuan secara langsung. Semenjak mereka bersembahyang sebagai suami istri, mereka tidak mendapat kesempatan untuk banyak bicara dan berkumpul berdua saja sehingga pada saat itu dia hanya menjadi istri dalam sebutan saja. "Apakah yang terjadi, Sumai?" Kang Hong yang mendengar percakapan mereka, bertanya, memandang Yanchu dengan sinar mata penuh selidik. Juga Biao Eng menghampiri dan memegang lengan Yanchu sambil bertanya, "Mengapa engkau mengkhawatirkan keadaan Ketua Xiao Limpai?" Dengan suara tersendat-sendat dan air mata kembali mengalir mengingat akan nasib Subonya yang sebelum tewas di tangan Gobi Taihou lebih dahulu harus mendengar betapa rahasia pribadinya yang tidak harum itu dibongkar oleh nenek iblis itu, yang tidak didengar oleh Chong San, Kang Hong dan Yanchu, lalu menceritakan akan ucapan-ucapan Gobi Taihou. Pembongkaran rahasia Subo yang sudah sama kita ketahui itu didengar pula oleh 5 orang Huishio Xiao Limpai sehingga mereka itu kelihatan marah. Mereka menghentikan pertandingan dan mendesak kepada mendiang Subo untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Subo mengaku dan para Huishio itu agaknya menjadi benci dan menyesal, sehingga mereka tidak mau membantu kami, bahkan baru turun tangan membantu mengeroyok Cui Im setelah didesak oleh Subo. Aku khawatir kalau mereka itu akan membawa perkara ini ke Xiao Limpai dan... Begitukah? Pantas saja sikap mereka menjadi murung dan marah-marah kepadaku. Chong San tiba-tiba berkata. "Sikap mereka bagaimana, Chong San?" Kang Hong bertanya. Chong San sejenak memandang Kang Hong dan pendekar muda yang sakti ini, seperti juga Yanchu, melihat sesuatu yang aneh dalam pandang mata Chong San, seolah-olah pemuda itu menjadi dingin terhadapnya. Chong San membuang muka dan menggeleng kepala. "Tidak apa-apa, hanya aku. Aku sekarang juga harus menyusul para suheng itu ke Xiao Limsi. Aku akan berangkat sekarang." Sambil berkata demikian, murid Xiao Limpai itu bangkit berdiri, membalikkan tubuhnya dan hendak pergi dari situ. "San Koko." Tiba-tiba Yanchu meloncat bangun dan menghampiri Chong San yang membalikkan lagi tubuhnya secara acuh tak acuh. "Apakah engkau tidak mengajak aku?" Maaf, kusangka kau akan mengabung kematian Subomu dan... Aku menjadi bingung oleh urusan suhu sehingga terlupa." "Aku ikut bersamamu," kata Yanchu yang memandang suaminya dengan terheran-heran dan juga kasihan karena dia mengira bahwa suaminya benar-benar karena terlalu mengkhawatirkan keadaan gurunya dan karena pukulan batin yang terjadi akibat penyerbuan bajak-bajak itu menjadi seperti linglung. "Marilah," jawab Chong San, sikapnya masih dingin. "Suheng, Biao Eng Cici, aku pergi dulu," kata Yanchu. Biao Eng dan Kang Hong hanya bisa mengangguk dan setelah mereka berdua pergi, mereka saling berpandangan dengan penuh keheranan. Keadaan di situ sunyi karena para tamu telah pulang semua, sunyi dan amat menyeramkan kalau mereka teringat akan peristiwa hebat yang terjadi 2 hari yang lalu. Kang Hong menjadi terharu sekali ketika memandang bayangan Yanchu yang menghilang bersama suaminya. Ia merasa kasihan kepada semuanya itu yang harus mengalami kedukaan hebat di saat pernikahannya. Saat yang mestinya menjadi saat yang paling menggembirakan bagi semuanya berubah menjadi saat yang menyedihkan.
Pemuda yang sudah banyak tergembleng oleh pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupnya ini, walaupun masih muda, sudah pandai menyisihkan diri pribadi ke samping dan lebih memperhatikan keadaan orang lain. Dia lupa bahwa malapetaka itu bukan hanya menimpa diri Sumoynya, akan tetapi juga dia sendiri, akan tetapi tidak ada penyesalan untuk dirinya sendiri. Kasihan sekali Sumoy, heran, mengapa sikap Chongsan seperti itu? Ia menggumam seperti bicara kepada diri sendiri. Aku mengerti sekarang. Tiba-tiba Biao Eng berseru. Sejak tadi dia pun memikirkan Chongsan yang dingin dan wajahnya yang muram itu. Dia cemburu. Keng Hong tertegun, tidak mengerti. Siapa yang cemburu? Yap Chongsan, hatinya penuh cemburu, pantas saja sikapnya seperti itu. Hah? Cemburu? Kepada siapa? Kepada Yanchu tentu. Kalau tidak cemburu kepada istrinya, kepada siapa lagi? Apa? Chongsan cemburu kepada Yanchu? Apa maksudmu? Dicemburukan dengan siapa? Dengan siapa lagi kalau bukan dengan engkau, Keng Hong? Betapa bodohnya engkau? Keng Hong makin melongo. Apa? Mencemburukan Yanchu dengan aku? Dia sumaku sendiri? Dan mengapa Chongsan mencemburukannya dengan aku? Melihat keheranan suaminya, Biao Eng tersenyum menggoda. Justru karena suhengnya engkau inilah maka dia cemburu setengah mati. Keng Hong mengerutkan keningnya melihat istrinya tersenyum seperti itu. Moi, jangan main-main, kau. Ini urusan penting dan besar. Apakah sesungguhnya yang telah terjadi sehingga kau menduga Chongsan cemburu? Bukan hanya menduga, bahkan aku yakin. Dan semua ini gara-gara si keparat Becui Im. Mendengar ini, Keng Hong menjadi makin khawatir. Terbayanglah olehnya akan semua pengalamannya dahulu ketika dia pun termakan racun cemburu terhadap Biao Eng akibat perbuatan Cui Im yang amat licik, maka dia cepat bertanya. Apa maksudmu? Ceritakanlah. Biao Eng lalu menceritakan tentang ucapan-ucapan Cui Im yang merupakan racun berbahaya, fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh Cui Im terhadap hubungan antara Yanchu dan Keng Hong di depan Chongsan. Melihat sikap Chongsan, tidak salah lagi dugaanku bahwa tentu dia telah terkena racun itu dan menjadi cemburu terhadap istrinya, dalam hubungannya dengan engkau. Wajah Keng Hong berubah merah sekali mendengar penuturan ini dan dia mengepal tinjunya. Celaka! Kalau begitu aku harus cepat mengejar mereka untuk meyakinkan hati Chongsan. Biao Eng cepat memegang lengan suaminya yang sudah hendak melompat dan lari mengejar Chongsan dan Yanchu. Tenanglah. Orang yang bersalah selalu ingin tergesa-gesa menyangkal kesalahannya, sebaliknya orang yang sabar akan tetap tenang karena yakin akan kebenarannya. Kalau Chongsan demikian dangkal kepercayaannya terhadap istri sendiri sehingga hatinya diracun cemburu, biarlah dia merasakannya dan mengalami penderitaan dari kebodohannya sendiri. Kalau engkau tergesa-gesa mengejar mereka dan menyangkal semua itu, hatinya bukan menjadi yakin malah akan lebih besar rasa cemburunya. Biarkan mereka pergi. Keng Hong menghela napas panjang. Engkau benar, istriku. Engkau selalu benar karena dalam hal cemburu ini aku sendiri sudah merasakannya, sudah banyak menderita karena kebodohanku itu. Akan tetapi, menurut penuturan Yanchu tadi, akan terjadi hal-hal yang hebat di Xiao Limpai, mengenai diri dan kedudukan Tiong Pek Hos yang berkenaan dengan urusannya di waktu muda dengan Subo. Karena hal ini menyangkut diri mendiang Suhu dan Suboku, juga berarti menyangkut diri mendiang ayah kandungmu dan ibu tirimu, sudah sepatutnya kalau kita berusaha meredakannya dan mengunjungi Xiao Limpai. Biao Eng mengangguk-angguk kemudian menjawab tenang. Sepatutnya, memang. Akan tetapi tidak semestinya. Urusan ketua Xiao Limpai dan para muridnya adalah urusan dalam partai itu sendiri. Chongsan adalah murid Xiao Limpai, dan Yanchu adalah istrinya, sudah semestinya kalau mereka itu menyusul ke Xiao Limsi. Akan tetapi, kita berdua adalah orang-orang luar, bagaimana kita boleh lancang mencampuri urusan dalam Xiao Limpai? Jangan-jangan malah akan timbul salah faham dan akan mengakibatkan permusuhan. Keng Hong, engkau telah berhasil, sungguh pun tidak sempurna, untuk melenyapkan sikap bermusuh dunia Kang Ou terhadap mendiang ayahku dan engkau telah mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dari permusuhan itu. Apakah tidak mengerikan kalau sampai pihak Xiao Limpai menjadi salah faham oleh campur tangan kita dan memusuhi kita?
Alasan apa yang akan kau kemukakan? Hak apa yang kau miliki untuk mencampuri urusan dalam mereka? Kang Hong merasa terpukul dan sejenak dia tidak mampu menjawab, hanya memandang wajah istrinya itu sampai lama, baru kemudian dia menjawab dengan ketenangan goyah. Eng Moi, istriku yang bijaksana, habis bagaimana baiknya menurut pendapatmu? Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi Ketua Xiao Limpai kalau kita tidak ingin terlibat ke dalam permusuhan yang tidak enak, akan tetapi benar seperti katamu tadi bahwa urusan itu masih menyangkut pula diri mendiang ayahku dan ibu tiriku, sebaiknya kita melihat-lihat dari dekat dan melakukan perjalanan tamasya di dekat daerah Xiao Limsi. Bukankah kita dalam masa pengantin baru dan dalam suasana bulan madu? Adapun tentang Chong San yang cemburu, kelak engkau mengirim surat saja kepadanya, mencoba untuk meyakinkan hatinya dan mengusir perasaan cemburu yang berbahaya itu dari hatinya. Bagaimana, setujukah? Kang Hong menjadi girang sekali, wajahnya berseri dan dia memeluk istrinya. Engkau hebat, Moi Moi. Satu pertanyaan lagi. Perlukah itu? Perlu sekali, pertanyaan yang timbul dari sikap Chong San yang terkena racun omongan Cui Im. Hatiku takkan tentram sebelum mendapat jawabanmu. Tanyalah. Mendengar ucapan-ucapan Cui Im yang beracun, Chong San menjadi cemburu kepada Sumoy. Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau tidak cemburu kepadaku? Mengingat akan tingkah lakuku di masa lalu. Hus. Sudahlah. Aku bukan orang yang suka menangisi masa lalu, melainkan seorang yang melihat masa depan. Hal-hal yang telah lalu itu kuanggap sebagai ujian terhadap cinta kasihmu kepadaku, Kang Hong. Buktinya, pada saat terakhir engkau tetap memilih aku sebagai istrimu. Biao Eng. Kang Hong menjadi terharu dan merasa bahagia sekali, dirangkulnya leher istrinya dan diciumnya bibir yang mengucapkan kata-kata bijaksana itu. Akan tetapi hanya sebentar saja Biao Eng membalas ciumannya, lalu merenggutkan dirinya terlepas dari ciuman dan pelukan suaminya. Jangan di sini. Apa kau tidak malu? Kang Hong tersenyum menggoda. Malu-malu kucing. Malu kepada siapa? Di sini tidak ada orang. Biao Eng melotot dan bertolak pinggang, dengan sikap marah buatan. Di depan makam subomu kau masih berani bilang di sini tidak ada orang? Wah wah wah, kau benar. Aku salah lagi. Maafkan aku, Moi Moi, akan tetapi ada satu permintaan lagi dariku. Asal yang pantas, sebagai istrimu tentu saja aku akan memenuhi permintaanmu. Setelah kita menikah, mengapa engkau masih saja menyebut aku dengan namaku begitu saja? Engkau benar-benar istri yang kurang ajar. Biao Eng menjadi merah kedua pipinya. Maafkan aku. Koko. Demikianlah, hanya mereka yang pernah mengalami masa pengantin baru sajalah yang dapat merasakan kebahagiaan yang dirasakan Kang Hong dan Biao Eng di saat itu. Omongan-omongan yang kecil-kecil dan kosong, pandang mata yang saling mencurahkan percakapan tanpa kata dengan kasih sayang mendalam dan mesra, gerakan-gerakan yang kelihatan tidak berarti, senyuman-senyuman penuh madu, semua ini membuat sinar matahari kelihatan amat cerah, warna-warni di permukaan bumi menjadi lebih cemerlang dan dunia kelihatan indah sekali, seakan-akan dalam sekejap mata berubah menjadi sorga. Ketika hendak berangkat meninggalkan bekas tempat tinggal Nenek Tung Sun Nio yang kini menjadi makamnya, Biao Eng memasuki bekas rumah yang terbakar untuk mencari sisa-sisa pakaian dan barang-barang berharga untuk dibawa pergi sebagai bekal dalam perjalanannya berbulan madu dengan suaminya. Ia melihat pakaian pengantin Yanchu bertumpuk di sudut kamar yang tadinya disediakan untuk kamar pengantin Yanchu dan Chong San. Sambil menghela napas panjang, diam-diam ia mengkhawatirkan kebahagiaan Yanchu dengan suaminya, diambilnya pakaian pengantin itu dengan maksud untuk dibawanya dan kelak diberikannya kepada Yanchu. Pakaian pengantin tidak boleh dibuang begitu saja karena pakaian itu merupakan benda pusaka peringatan bagi seorang istri. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika ia melihat tanda-tanda darah di pakaian bagian bawah. Ia memegangi pakaian itu dengan alis berkerut. Jelas bahwa Yanchu terluka dalam pertempuran tadi, akan tetapi mengapa Yanchu diam saja, bahkan tidak kelihatan seperti orang menderita luka sama sekali? Tentu hanya luka ringan, akan tetapi sampai berdarah. Biao Eng memutar otaknya, kemudian mengangguk-angguk dan hatinya makin khawatir akan kebahagiaan Yanchu. Akan tetapi ia diam-diam menyimpan pakaian itu dan mengambil keputusan untuk tidak menceritakan kepada siapa juga.
Tak lama kemudian, suami istri yang masih pengantin baru ini bergandengan tangan meninggalkan lereng pegunungan Qinlingshan, menuju ke timur di mana matahari pagi yang cerah menyinarkan cahaya keemasan. Pertama yang baik bagi mereka, seolah-olah mereka sedang mulai dengan perjalanan hidup baru, kepada sinar terang. Akan tetapi siapa tahu apa yang menanti di depan. Perjalanan hidup penuh lika-liku, penuh rahasia dan peristiwa yang tak terduga-duga sebelumnya, seolah-olah keadaan laut yang kadang-kadang tenang kadang-kadang bergelombang. Chongsan dan Yanchu melakukan perjalanan yang cepat, ilmu ginkang mereka yang tinggi membuat mereka dapat lari cepat dengan kaki yang ringan sekali. Akan tetapi, hati mereka tidaklah seringan gerakan kaki mereka. Hati mereka berat dan terhimpit, tertekan oleh duka dan keraguan. Di sepanjang perjalanan itu, Chongsan selalu murung dan pendiam, sedangkan Yanchu yang mengira bahwa suaminya tentu amat gelisah memikirkan gurunya dan masih berduka oleh peristiwa yang menimpa saat pernikahan mereka, ikut pula berprihatin dan sekali-kali kalau ada kesempatan, berusaha menghibur suaminya yang disambut oleh Chongsan dengan dingin. Tidak keliru dugaan Biao Eng. Hati Chongsan terhimpit oleh rasa cemburu. Dan karena pemuda ini berusaha sekuat tenaga batinnya untuk mengusir dan melawan perasaan ini, maka terjadilah perang hebat di dalam hatinya yang membuatnya di sepanjang perjalanan itu murung dan pendiam. Terngiang dalam telinganya selalu ucapan Cui Im ketika dia bertanding melawan iblis betina itu. Yap Chongsan, apakah kau kira istrimu itu belum ditiduri Kang Hong? Ia mengerutkan alis dan berusaha mengusir gema suara ini, akan tetapi dia malah mendengar suara Cui Im yang melontarkan tuduhan-tuduhan keji. Kau pemuda tolol yang tidak mau melihat kenyataan. Engkau mengenal siapa Kang Hong? Aku berani bertaruh bahwa istrimu itu bukan gadis lagi. Karena hanya Biao Eng satu-satunya gadis yang belum bisa dia dapatkan, maka dia memilih Biao Eng. Istrimu adalah bekasnya, hihihihi. Keparat betina bermulut keji Cui Im dan berusaha sekuat tenaga untuk melupakan semua ucapan itu. Fitnah belaka, pikirnya. Akan tetapi, seolah-olah setan selalu mendekati benaknya, tiba-tiba di depan matanya terbayang adegan yang dianggapnya tidak semestinya, di depan tubuh Tung Sun Nio yang telah menjadi mayat. Yanchu menangis dan dirangkul oleh Kang Hong yang berbisik-bisik dengan sikap mesra. Setelah gadis itu menjadi istrinya, Kang Hong masih merangkulnya, apalagi sebelum menjadi istrinya. Mereka telah melakukan perjalanan berdua, selama berbulan-bulan. Yanchu demikian cantik jelita tak mungkin ada pria yang tidak timbul gairahnya jika melihat Yanchu. Dan Kang Hong seorang pria yang tampan dan gagah perkasa. Gagah perkasa dan lihai sekali, jauh melebihi dirinya. Juga dia sudah tahu akan sifat Kang Hong yang mata keranjang, suka akan wanita-wanita cantik. Hanya Biao Eng yang belum bisa didapatkannya, maka Kang Hong memilih Biao Eng. Yanchu adalah bekasnya, pernah ditidurinya. Bekasnya. Pernah ditidurinya. Ucapan ini terngiang berkali-kali di dalam kepala dan langsung menusuk hati Chongsan sehingga tiba-tiba dia mengeluarkan seruan keras. Tidak. Keparat. Tidak. Ia berhenti dan memejamkan kedua matanya, tubuhnya bergoyang-goyang. Yanchu terkejut sekali dan mendepak pundak suaminya. Koko, engkau kenapakah? Ada apakah? Ia bingung dan khawatir menyaksikan suaminya. Bisikan-bisikan mengejek memenuhi telinga Chongsan. Perempuan rendah seperti ini, lemparkan saja. Dia membujuk-bujukmu mengandalkan kecantikannya, tahu? Tidak, bantah suara lain di hati Chongsan. Engkau gila oleh cemburu yang dibangkitkan oleh omongan beracun Cui Im. Dalam beberapa detik itu terjadi perang hebat dan akhirnya suara kedua yang menang. Chongsan balas merangkul istrinya, mendekap kepala istrinya di dadanya. Yanchu merasa demikian bahagia dan terharu sehingga ia menangis karena lega. Baru saat ini agaknya suaminya sadar dari cengkeraman duka dan gelisah. Mendengar istrinya terisak menangis dan air mata yang hangat membasahi dadanya, Chongsan membelai rambut yang halus hitam panjang mengharum itu. Maafkan aku, Moi Moi. Aku seperti gila karena duka dan khawatir. Kalau sampai urusan Suhu tersiar, kasihan sekali Suhu. Dan para Suheng itu. Mereka adalah orang-orang beragama yang amat fanatik, tentu akan terjadi apa-apa dengan kedudukan Suhu sebagai ketua Xiao Limpai. Yanchu merenggangkan mukanya dan menengadah, memandang wajah suaminya dengan air mata masih membasahi pipinya,
Akan tetapi sinar matanya mesra penuh kasih dan mulutnya tersenyum penuh hiburan. Jangan khawatir, suamiku. Suhumu adalah seorang sakti yang bijaksana sekali, tentu akan dapat mengatasi segala macam hal yang datang menimpa. Harap kau jangan terlalu banyak berduka dan bergelisah, karena kalau sampai engkau jatuh sakti. Akulah yang akan bersedih dan bergelisah. Yanchu. Isteriku, aku cinta padamu. Yanchu tersenyum dan kedua pipinya menjadi merah sekali. Matanya yang indah itu mengerling penuh kemanjaan dan kemesraan, bibirnya berbisik. Kalau tidak mencinta, masa mau menjadi suamiku? Aku pun cinta padamu, Koko. Chongsan menunduk dan menciumnya. Sejenak mereka berdekapan dan lenyaplah semua duka dan kegelisahan, bahkan dalam saat itu Chongsan seolah-olah mendengar sumpah serapah setan yang suaranya selalu membujuk-bujuknya tadi, suara Cui Im. Hampir dia tertawa sendiri, mentertawakan Cui Im, mentertawakan diri sendiri. Akan tetapi dia teringat akan suhunya, melepaskan pelukan dan menggandeng tangan Yanchu. Betapapun juga, kita tidak boleh terlambat. Aku harus hadir kalau para suheng hendak menuntut suhu karena peristiwa di waktu mudanya itu, dan aku akan membela suhu. Mereka melanjutkan perjalanan, berlari cepat sambil bergandengan tangan. Cemburu bagaikan api yang menyala dan membakar perlahan-lahan. Kalau tidak cepat dipadamkan, akan dapat mengakibatkan kebakaran besar di dalam hati. Semenjak muda, Chongsan telah mendapat gemblengan batin dari gurunya sehingga biarpun ucapan-ucapan Cui Im merupakan racun hebat yang menyerangnya, merupakan api yang mulai membakar hatinya, namun dengan kebijaksanaan, tanpa adanya bukti, dia dapat menguasainya dan dapat memadamkan api cemburu yang berbahaya itu. Lembut yang halus. Dia cukup bijaksana untuk menahan perasaannya sehingga ketika dia dilanda nafsu cemburu tadi, dia tidak pernah menyatakan sesuatu kepada Yanchu, istrinya yang amat dicintanya itu, karena kalau sampai hal itu dilakukannya, tentu akan menimbulkan akibat yang lebih parah lagi. Kedatangan Chongsan dan Yanchu di kuil Xiao Limsi tepat pada waktu persidangan besar antara pimpinan Xiao Limpai diadakan. Chongsan, sebagai murid termuda akan tetapi juga murid terpandai dari ketua Xiao Limpai, langsung memasuki ruangan persidangan itu tanpa ada yang berani mencegah. Begitu masuk, melihat wajah Tiong Pek Ho Siang yang tenang namun pucat, menghadapi seluruh pimpinan Xiao Limpai yang terdiri dari Hueshio berkedudukan tinggi, para sute sang ketua sendiri dan para tokoh tua lainnya dalam suasana yang sunyi dan tegang, Chongsan mengajak Yanchu serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Tiong Pek Ho Siang. Bersambung ke bab 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.